Halo teman-teman, selamat datang di video dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang partisipasi politik. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah partisipasi politik? Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participation yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Secara singkat, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Selain itu, partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Kegiatan partisipasi politik tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan penguasa dan pelaksanaan segala kebijaksanaan penguasa atau pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu modernisasi dalam segala bidang kehidupan, perubahan-perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, konflik antar kelompok pemimpin politik, serta keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya, kita berbicara mengenai hakikat partisipasi politik. Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan ke dalam simbol-simbol pribadi. Partisipasi politik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu visi penguasa atau pemerintah dan visi warga negara. Dalam makna yang lebih luas, partisipasi politik membuka kesempatan bagi warga negara untuk melibatkan diri dalam interaksi politik melalui kompetisi yang sehat dan pencapaian prestasi berdasarkan aturan permainan yang berlaku. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya partisipasi politik yaitu partisipasi politik mengembangkan orientasi berpikir nasionalistik dan mengembangkan nilai-nilai kompromistis yang melihat negara dalam satu totalitas kesatuan. Partisipasi politik berdampak pula terhadap kualitas rujukan warga negara dalam pemahaman terhadap situasi dan kemajuan negaranya. Partisipasi politik juga memberikan dampak terhadap kebijaksanaan politik di luar wilayah sistem atau politik luar negeri, terutama dalam transaksi komunikasi yang dilakukan harus menginterpretasikan kepentingan-kepentingan seluruh penghuni sistem. Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik menjadi kelas, kelompok atau komunal, partai, dan golongan. Partisipasi politik memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, partisipasi vertikal, yaitu partisipasi yang terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat yang terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Selanjutnya, partisipasi horizontal, yaitu masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Menurut Basrawi, dilihat dari bentuknya, partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik, merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan.
Yang kedua, partisipasi non-fisik, merupakan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional, serta meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Menurut Milbrad dan Goel, kegiatan partisipasi dibedakan menjadi kelompok apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik. Sedangkan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial yang terbagi menjadi 6 lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator, warga masyarakat, kelompok marginal, dan kelompok terisolasi. Partisipasi politik dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif. Selanjutnya, tipologi dan model partisipasi politik. Secara umum, tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golongan putih atau kelompok apatis. Tujuan dan pilihan partisipasi politik dalam pembangunan mengangkat 4 model, yaitu bourgeois, autokrasi, populasi, dan teknokrasi. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat. Artinya, berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Itulah pembahasan materi mengenai partisipasi politik yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian dari kelompok 5 dan terima kasih.